kemudian materi selama 1 semester ini kita akan mempelajari mengenai apa di mata kuliah kecerdasan buatan, kemudian bagaimana komposisi penilaiannya, kemudian, apa saja penilaiannya, seperti itu. Mungkin teman-teman mungkin sudah pernah mengambil mata kuliah saya di mata kuliah yang lain ya, kelas saya di mata kuliah yang lain. Nah, untuk, aturannya tidak jauh berbeda ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan untuk materi perkuliahan, kemudian prosedur perkuliahan, sistem penilaian, komposisi penilaian, dan juga final project-nya atau tugas akhirnya. Kemudian, untuk materi yang akan kita eee, kita pelajari selama 1 semester ini teman-teman, nanti akan saya jelaskan dengan air passion juga ya teman-teman ya. Jadi materinya nanti sebelum UTS itu kita akan mempelajari mengenai pengantar kecerdasan buatan, kemudian konsep agen cerdas, kemudian metode pencarian klasik, kemudian ada metode pencarian heuristik, kemudian ada logika proposisi dan first order logic. Nah, kemudian materi sebelum UAS yang akan kita pelajari teman-teman yaitu adalah pengenalan machine learning, kemudian apa itu machine learning, logika fuzzy, kemudian jaringan saraf tiruan, dan juga algoritma genetik. Nanti mungkin akan kita pelajari juga teman-teman mengenai natural language programming atau bahasa pemrograman alami. Kemudian ada juga bagian dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu antara lain ada expert system ya teman-teman ya atau sistem pakar. Kemudian ada case based reasoning seperti itu. Dan di situ nanti banyak metode-metode yang bisa kita gunakan untuk membangun suatu soft computing pada kecerdasan buatan. Kemudian teman-teman untuk penugasannya itu nilainya 60%, UAS-nya masing-masing 20%, seperti itu. Nah, kemudian untuk prosedur perkuliahannya teman-teman silakan untuk on cam bagi yang bisa on cam, tetapi jika ada yang terkendala sinyal teman-teman boleh off cam, tetapi ketika saya memberi pertanyaan atau misalkan saya memanggil, teman-teman silakan memberi respon. Kemudian teman-teman untuk absensi perkuliahan, teman-teman silakan untuk, absensi di link yang dari UNJ untuk absensi setiap mahasiswa ya. Dan nanti untuk PJ mata kuliah nanti setiap pertemuan nanti silakan untuk mengisi form Monef untuk pelaksanaan perkuliahan baik dari link dari UNJ maupun, web dari FT atau web Monef FT. Kemudian bagi teman-teman yang berhalangan hadir silakan teman-teman, menginfokan ke PJ mata kuliah atau bisa langsung ke saya teman-teman. Nah untuk perkuliahan teman-teman untuk absensinya untuk dari saya nanti teman-teman, ketika misalkan saya memberikan penugasan atau misalkan ada forum diskusi, teman-teman silakan berkomentar atau mengumpulkan tugasnya. Itu adalah sebagai bukti, teman-teman hadir di perkuliahan tersebut. Kemudian untuk perkuliahan teman-teman, karena sekarang kita sebetulnya sudah boleh luring teman-teman dan di si akad itu kita terjadwal di ruang 303 teman-teman. Jadi mungkin nanti rencana saya di pertemuan ke-4 atau 5 nanti kita akan melakukan secara luring teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk, online-nya kita akan menggunakan LMS dan juga, Microsoft Teams untuk Vicon. Nah untuk materi, kemudian untuk penugasan, kemudian untuk ujian ataupun yang lainnya tetap saya akan menggunakan LMS teman-teman. Jadi untuk materinya teman-teman silahkan mengunduh di LMS. Dan untuk enroll key LMS-nya mohon ditunggu teman-teman karena sedang saya update. Jadi nanti teman-teman bisa langsung masuk menggunakan enroll key untuk masuk langsung ke kelasnya masing-masing, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Cukup jelas ya? Oke baik, saya lanjutkan. Nah teman-teman untuk penugasannya oh iya silahkan. LMS. Iya, untuk LMS. Untuk LMS-nya belum diberikan ya, Bu? Iya belum, ditunggu dulu ya. Karena saya sedang men-setting untuk, enroll key setiap kelasnya. Kemudian, saya juga sedang mengupdate untuk misalkan materinya, penugasannya seperti itu. Jadi kebetulan di semester ini, hampir sama seperti semester sebelumnya teman-teman ya. Jadi SKS
maksudnya SKS saya agak gemuk gitu, jadi saya ada di sini saya ada sekitar 14 kelas teman-teman. Jadi mohon ditunggu teman-teman. Jadi nanti semua mata kuliah saya semua akan menggunakan LMS dan menggunakan enroll key untuk masing-masing mata kuliah dan kelasnya, seperti itu. Jadi ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Baik, mungkin saya izin Baik, share. Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Ananda. Saya izin share untuk RPS-nya ya teman-teman ya, dan RPS pun nanti bisa teman-teman dapatkan di LMS juga teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk kecerdasan buatan sebentar teman-teman. Itu kita 3 SKS ya teman-teman ya. Jadi untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini kita 3 SKS. Kemudian ini teori, tapi nanti di sini juga teman-teman diharapkan nanti bisa berpartisipasi aktif ya teman-teman ya. Jadi nanti di mata kuliah ini teman-teman akan mempelajari mengenai teori, konsep, dan implementasi dalam suatu kasus di dalam kecerdasan buatan. Nah, di sini nanti teman-teman akan mempelajari konsep, kemudian ada metode, kemudian ada algoritma. Nah, di sini algoritma sangat banyak ya teman-teman ya. Di sini kita fokuskan untuk algoritma yang meliputi agen cerdas, kemudian bagaimana proses pencarian, kemudian bagaimana logika proposisi penerapannya pada kecerdasan buatan. Begitu juga dengan first order logic, kemudian ada pembelajaran mesin atau machine learning, dan nanti ada juga soft computing. Nah, soft computing di sini teman-teman ini merupakan salah satu bagian merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali komputasi atau permasalahan komputasi yang nanti bisa diselesaikan menggunakan logika fuzzy, kemudian ada jaringan saraf tiruan, kemudian ada algoritma genetik, seperti yang tadi saya sampaikan, nanti ada juga natural language programming, ada juga case-based reasoning, ada juga nanti expert system, yang nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu setelah kita UTS teman-teman. Jadi setelah UTS nanti kita mungkin akan lebih ke studi kasus seperti itu. Nah, untuk pembelajarannya akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student centered learning. Jadi, teman-teman diharapkan untuk aktif dalam mencari dan menentukan pengetahuan serta membangun kompetensi yang diharapkan. Kemudian untuk pembelajaran kita lakukan secara blended ya teman-teman ya, online dan juga offline. Jadi mungkin di pertemuan 4-5 karena di pertemuan 4-5 itu kita akan mempelajari mengenai pohon pencarian ya teman-teman ya. Pohon pencarian ada apa namanya, pencarian mendalam pertama, ada pencarian melebar pertama, kemudian ada metode pencarian hill climbing, ada generate and test. Jadi di situ saya nanti akan mengagendakan untuk kita luring seperti itu. Kemudian teman-teman jika misalkan itu diperlukan ya teman-teman. Jadi misalkan jadwalnya kita luring nih, tapi ternyata kita terkendala misalkan ruangan seperti itu. Jadi kalau ruangan walaupun kita sudah di prodi 303 tetapi kita tetap harus konfirmasi ketika kita akan menggunakannya, seperti itu. Kemudian untuk metode pembelajarannya yaitu case based learning, yaitu pembelajaran berbasis kasus, dan juga ada project based learning atau pembelajaran berbasis project. Seperti itu teman-teman. Oke baik, mungkin ini untuk materinya, mungkin saya langsung ke ini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman untuk penilaiannya, jadi untuk 60% itu tadi kan saya menyampaikan adalah tugas ya teman-teman ya, dan itu juga terdiri dari sikap, kemudian ada tugas individu, tugas kelompok, kemudian ada tugas project, ataupun tugas kasus seperti itu. Nah karena ada tugas kelompok teman-teman, saya diharapkan teman-teman ini nanti sudah membuat kelompoknya ya teman-teman ya, dan usahakan kelompoknya dari awal semester hingga nanti di semester akhir atau di pertemuan ke-16 kelompoknya sama semua teman-teman, seperti itu. Untuk pembagiannya saya serahkan ke kelas teman-teman, entah itu mau urut NIM atau urut abjad atau nanti memilih sendiri, saya serahkan sepenuhnya ke kelas ini, seperti itu. Untuk daftar mahasiswanya nanti akan saya kirimkan melalui Ananda ya. Oke baik, kemudian oke baik, terima kasih Ananda. Kemudian teman-teman untuk
materi setiap pertemuan ya teman-teman. Ini teman-teman nanti, kita akan mempelajari untuk pertemuan pertama kita masih untuk pendahuluan ya teman-teman dan juga kita akan belajar apa sih selama 1 semester ini, kemudian seperti tadi teman-teman ada juga, penilaiannya seperti apa, kemudian kontrak perkuliahan, seperti itu. Kemudian nanti di pertemuan kedua minggu depan insya Allah kita minggu depan kita menggunakan LMS ya teman-teman ya. Kita akan belajar mengenai pengantar kecerdasan buatan. Nanti saya akan sediakan video dan teman-teman silakan untuk, eee, menganalisis atau mendiskusikan mengenai video tersebut, seperti itu. Jadi di pertemuan kedua kita akan belajar mengenai pengantar kecerdasan buatan. Nah, di sini untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, teman-teman itu diharapkan mampu memahami pengertian, fondasi ilmu, dan juga perkembangan ilmu kecerdasan buatan. Kemudian, di sini indikatornya ada beberapa, yaitu teman-teman memahami kecerdasan buatan, fondasi ilmu yang mempengaruhi ilmu kecerdasan buatan, dan juga perkembangan ilmu kecerdasan buatan. Kemudian teman-teman, nanti di kecerdasan buatan ini kita akan lebih banyak, mungkin mempelajari kasus ya teman-teman ya, karena nanti jadi sebelum UTS nanti akan saya full-kan untuk teorinya seperti itu, dan nanti setelah, UTS kita akan belajar mengenai kasus-kasus yang ada pada kecerdasan buatan atau yang bisa diselesaikan menggunakan, soft computing, seperti itu. Jadi misalkan teman-teman, contohnya misalkan, mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah membaca ya teman-teman suatu, jurnal ataupun paper yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Misalkan, prediksi tingkat kelulusan mahasiswa STI menggunakan metode, Nash-Bayes. Nah, Nash-Bayes itu merupakan salah satu, algoritma atau metode yang ada di soft computing di sistem Pakar, teman-teman. Atau juga teman-teman pernah mendengar, judul jurnal yang berjudul Sistem Pakar untuk Mendeteksi Penyakit Jantung Menggunakan Metode, Pohon Keputusan C45. Nah, itu adalah penerapan atau implementasi dari kecerdasan buatan teman-teman, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Belum? Oke baik, saya lanjutkan. Untuk pertemuan ketiga teman-teman kita akan mempelajari mengenai agen cerdas. Jadi teman-teman diharapkan nanti menguasai konsep agen cerdas, kemudian bagaimana lingkungan agen cerdas dan rasionalitasnya, serta nanti teman-teman diharapkan juga bisa merancang suatu agen cerdas. Nah teman-teman untuk, pertemuan keempat di mana ini yang akan saya jadwalkan untuk luring ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita terkendala di pertemuan 4, mungkin di pertemuan 5 nanti kita juga bisa luring, seperti itu. Nah, di pertemuan 4 ini kita akan mempelajari mengenai classical search atau metode pencarian klasik, di mana di sini nanti ada beberapa metodenya teman-teman. Ada, deep first search atau pencarian mendalam pertama dan juga ada burst first search yaitu pencarian melebar pertama. Kemudian nanti di pertemuan kelima kita akan belajar mengenai pencarian heuristik. Nah, di sini nanti ada beberapa metode yang bisa teman-teman pelajari, yaitu ada generate and test, kemudian ada hair climbing, kemudian ada best first search, seperti itu. Kemudian nanti di pertemuan ke-6, teman-teman akan mempelajari mengenai logika proposisi. Mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini ya teman-teman ya, mungkin di mata kuliah yang lain atau mungkin ketika teman-teman masih ada di sekolah menengah atas ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini teman-teman diharapkan mampu menerapkan logika proposisi operator unary maupun binary. Kemudian menggunakan logika proposisi operator unary maupun binary dalam memecahkan persoalan komputasi. Kemudian di pertemuan ke-7 kita akan mempelajari mengenai first order logic. Jadi nanti teman-teman, diharapkan bisa menerapkan sintak dan semantik dari first order logic dan juga dapat menggunakan first order logic dalam memecahkan persoalan komputasi. Setelah itu kita UTS teman-teman. Kalau tidak salah kita UTS itu di bulan Maret teman-teman. Cepat ya teman-teman ya, sekarang padahal udah Februari. Bulan Maret di tanggal 20 hingga 25 Maret. Jadi waktu kalau nggak salah puasanya tanggal 23 ya teman-teman ya. Berarti mungkin nanti kita akan UTS di tanggal 21 Maret teman-teman. Seperti itu. Saya tidak tahu ya ada libur libur hari raya atau tidak gitu teman-teman karena di jadwal perkuliahan itu perkuliahan itu dimulai dari tanggal 30 Januari sampai kalau tidak salah 29 Mei teman-teman, seperti itu. Jadi
bulan Juni itu kita sudah UAS teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti tanggal 20 sampai 23 itu kita udah UTS, berarti kan kita di pertemuan berikutnya kita langsung masuk ke pertemuan ke-9, seperti itu. Nah, karena ada, apa ya, mungkin bukan di kelas ini, ada beberapa mahasiswa yang masih di kampung ya, jadi masih belum di Jakarta, seperti itu. Jadi mungkin nanti akan kita sesuaikan untuk luringnya. Jadi harapan saya kita luring sebelum puasa teman-teman, sebelum puasa kita luring. Jadi sebelum UTS kita bisa luring dulu atau dan nanti mungkin waktu mau UAS kita bisa luring lagi, seperti itu. Kemudian di pertemuan ke-9 dan pertemuan 10 kita akan mempelajari mengenai pengenalan machine learning, yaitu di pertemuan 9 kita akan belajar mengenai metode supervised learning dan juga bagaimana metode supervised learning itu dalam memecahkan persoalan komputasi. Nah, untuk pertemuan ke-10-nya masih pengenalan machine learning, tetapi di sini metode yang digunakan adalah unsupervised learning dan bagaimana penggunaan metode unsupervised learning dalam memecahkan persoalan komputasi. Kemudian di pertemuan ke-11 kita akan belajar mengenai logika fuzzy, teman-teman. Logika fuzzy kalau kita Indonesiakan adalah logika samar, teman-teman, seperti itu. Jadi nanti di sini teman-teman diharapkan mampu menguasai prinsip dari logika fuzzy, kemudian teori dari himpunan klasik, dan juga nanti kelemahan dari metode ini seperti apa. Nah, nanti untuk pertemuan 12-13 mungkin nanti akan kita sesuaikan ya teman-teman ya. Mungkin di pertemuan ke-12 kita akan belajar mengenai jaringan saraf tiruan. Di pertemuan ke-13-nya kita akan mempelajari studi kasus mengenai sistem Pakar. Kemudian di pertemuan 14-nya nanti mengenai algoritma genetik. Kemudian nanti di pertemuan 15-nya mungkin kita akan belajar mengenai natural language programming seperti itu atau akan belajar mengenai case-based reasoning. Jadi setelah UTS kita akan lebih banyak menggali kasus yang mungkin nanti bisa teman-teman teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman mengambil tugas untuk teman-teman mengambil skripsi nanti seperti itu teman-teman. Jadi untuk skripsi teman-teman bisa mulai dalamin mulai dari sekarang seperti itu. Jadi teman-teman minatnya kemana sih? Kan STI ini mempunyai 4 bidang minat ya teman-teman ya. Mulai dari IoT, kemudian ada data scientist, ada IT governance, kemudian yang satu ada networking specialist ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, karena ini teman-teman kan udah masuk semester 5 ya teman-teman ya, betul nggak ya? Semester 4, Ibu. Oh 4 ya, maaf, semester 4 ya. Jadi teman-teman sudah setengah jalan nih teman-teman. Kan kita kan kalau S1 itu sampai 8 semester ya, bahkan ada yang 7 semester sudah selesai seperti itu. Jadi pastikan teman-teman sudah mulai berpikir nih, karena semester depan sudah semester 5 ya. Jadi ini sudah setengah jalan teman-teman harus sudah mengetahui minatnya kemana nih untuk ketika nanti penelitian untuk skripsi. Akan lebih ke networking specialist kah, atau IoT, atau IT governance, atau data science, seperti itu. Jadi teman-teman boleh mengeksplor di mana sih yang teman-teman paling minati, seperti itu. Jadi nanti untuk pertemuan setelah UTS kita akan lebih banyak belajar mengenai studi kasus dan kita akan coba menulis suatu artikel ya teman-teman ya. Jadi keluaran dari skripsi itu teman-teman, jadi ketika teman-teman sudah menyelesaikan skripsi, sudah sidang, teman-teman nanti akan diwajibkan untuk publikasi atau untuk mengirimkan jurnal ya teman-teman ya, artikel teman-teman itu nanti ke suatu jurnal ataupun ke suatu konferensi internasional seperti itu. Tapi biasanya lebih ke jurnal teman-teman. Nah di STI ini kan sudah ada jurnal sintesis ya. Nah itu sebetulnya untuk mewadahi dari skripsi besok sudah selesai skripsi silahkan nanti untuk publishnya bisa ke jurnal sintesia tersebut atau bisa ke jurnal lain yang relevan dengan keilmuan kita seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman semua? Izin bertanya Ibu, Iya silakan. untuk kira-kira bahasa pemrograman yang akan dilakukan apa Ibu? Terima Oke. kasih.
Oke, kalau bahasa yang akan dilakukan Bayu di mata kuliah ini saya tidak mematok teman-teman harus bisa pemrograman misalkan Python atau Java atau apapun, tidak teman-teman. Jadi untuk bahasa pemrograman saya serahkan kepada teman-teman, tetapi di mata kuliah ini saya tidak menekankan ke pemrograman ya teman-teman ya. Jadi walaupun ada final project seperti itu, teman-teman nanti untuk membuat final project-nya bisa berupa misalkan masih berupa mockup atau wireframe seperti itu. Jadi tidak harus satu program full, tapi jika misalkan sanggup tidak masalah. Jadi misalkan membuat suatu sistem pakar untuk mendeteksi penyakit jantung, silakan teman-teman mengeksplor mau menggunakan apa, seperti itu. Nah kalau untuk, eee, apa namanya, untuk penggunaan aplikasinya itu terserah teman-teman seperti itu. Jadi nanti di mata kuliah ini saya akan lebih menekankan bagaimana kita menyelesaikan suatu kasus yang nanti bisa dengan menerapkan implementasi dari kecerdasan buatan, seperti itu. Sebetulnya untuk software dari kecerdasan buatan itu ada tidak jauh beda dengan software dalam data mining teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan misalkan, RapidMiner, kemudian ada juga WK teman-teman, bisa juga menggunakan Python, seperti itu. Kemudian, kalau dulu di zaman saya ya teman-teman belum ada Python teman-teman. Jadi, ketika mau membangun suatu aplikasi, kebetulan dulu tesis saya juga berkaitan dengan kecerdasan buatan teman-teman, dan di situ saya membangunnya menggunakan Microsoft Visual Studio teman-teman. Jadi, interface-nya kita tinggal narik-narik aja apa yang kita butuhkan, form yang kita mau buat seperti apa, kita tinggal menarik dari icon-icon yang sudah ada, kemudian di situ kita masih melakukan coding. Misalkan untuk tombol oke berarti nanti harus, eee, memasukkan codingannya seperti itu. Begitu juga dengan algoritmanya ya teman-teman ya. Nah tapi saat ini sudah dipermudah teman-teman dengan Python seperti itu. Kemudian dengan RapidMiner kita cuma tinggal narik, komponen yang udah ada, udah kita tinggal compile udah jadi seperti itu. Nah tapi di sini saya akan lebih menekankan kepada konsepnya teman-teman. Karena ketika kita skripsi teman-teman beda ya teman-teman ya, kita skripsi di S1 dengan tugas akhir di D3 misalkan. Kalau D3 itu mereka akan memang lebih ke apa ya, lebih ke teknisnya ya teman-teman ya. Jadi membuat coding, bener-bener, bener-bener apa ya, membuat aplikasi seperti itu. Jadi misalkan membuat web, kemudian membuat aplikasi, misalkan aplikasi transaksi, sistem informasi transaksi, seperti itu. Nah, tapi kalau di S1 teman-teman kita sudah harus memasukkan suatu metode di dalam skripsi atau penelitian yang akan kita angkat. Jadi misalkan teman-teman, tertariknya dengan network specialist nih, boleh tidak apa-apa teman-teman silakan explore ke networking. Nah, di situ teman-teman menerapkan metode yang kira-kira bisa digunakan dan kira-kira baik dan kira-kira metode tersebut itu cocok digunakan untuk penelitian teman-teman. Karena setiap metode itu pasti akan berbeda teman-teman. Jadi misalkan ada kasus atau datanya seperti A, kemudian ada data B, ada data C. Ketika kita olah dengan metode yang sama, belum tentu itu hasilnya akan sama semua atau akan bagus semua teman-teman. Mungkin ada salah satu misalkan di data C ternyata metode metode tersebut tidak cocok, seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui itu teman-teman, diharapkan ketika kita membuat skripsi teman-teman, itu teman-teman pasti akan diminta untuk menuliskan di laporan teman-teman adalah penelitian relevan, seperti itu. Jadi penelitian yang berkaitan atau yang berhubungan dengan penelitian yang teman-teman angkat itu dari penelitian sebelumnya, itu silahkan teman-teman rangkum di situ, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita menemukan ide kita nggak langsung, "Oh, aku punya ide seperti ini nih." Enggak teman-teman, jadi kita harus tahu dulu misalkan dengan kita sering baca artikel jurnal, "Oh ternyata ada judul kayak gini nih, metodenya ini, datanya seperti ini." Tapi ternyata di jurnal satunya hampir mirip nih, tapi metodenya menggunakan ini karena ternyata datanya agak berbeda, seperti itu. Jadi dari penelitian relevan itu kita jadi bisa mengetahui idenya, jadi kita bisa mengeluarkan idenya, "Oh ternyata, eee, apa namanya, saya ingin membuat yang penelitian yang seperti ini." Nah itu teman-teman jadi dari
beberapa penelitian relevan, teman-teman cari celahnya nih, oh apa sih yang bisa diangkat. Biasanya kita bisa ngelihat dari sarannya teman-teman. Jadi saran di setiap artikel atau bukan artikel ya, jurnal atau proceeding itu kita lihat sarannya. Nah, biasanya dari saran itu bisa kita up lagi untuk penelitian selanjutnya teman-teman. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman dari sini sudah harus punya, minat nih kemana gitu, jangan sampai udah di semester 7 tapi nanti belum ada bayangan mau bikin apa, seperti itu. Dan satu teman-teman jangan ikut-ikutan teman yang lain, seperti itu. Jadi misalkan banyak teman-teman yang ke minat A, seperti itu. Kemudian teman-teman ikut ke minat A. Nah, itu nanti gimana ya, teman-teman akan menyulitkan diri teman-teman sendiri, seperti itu. Jadi ketika kita memutuskan minatnya kemana, itu teman-teman harus yakin gitu, oh ternyata saya minatnya misalkan ke minat A, berarti saya harus lebih memahami atau mempelajari mengenai minat A, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk mempelajari minat yang lain, cuma nanti ketika skripsi teman-teman difokuskan hanya untuk satu minat, seperti itu. Itu termasuk dengan nanti seperti ada mata kuliah pilihan ya teman-teman, nah itu mata kuliah pilihan itu sebetulnya mendukung dari minat yang teman-teman inginkan, misalkan minatnya ke minat A, berarti, teman-teman nanti berarti mata kuliah pilihannya harus yang mengarah ke minat A tersebut, seperti itu teman-teman. Itu, jadi mulai dari sekarang teman-teman silakan untuk misalkan rajin membuka paper atau jurnal, seperti itu. Dan nanti akan mungkin nggak, di hampir setiap mata kuliah ya teman-teman ya, ketika kita udah masuk ke mata kuliah ya mungkin dari semester awal ya teman-teman ya. Kalau semester 1, 2 kan kita memang masih perkenalan ya teman-teman tentang IT, tapi untuk setelah itu misalkan semester 3 itu teman-teman sudah bisa mulai walaupun masih fokus ke mata kuliah wajib, nah nanti teman-teman sudah bisa mulai menggali kemampuan yang teman-teman miliki untuk, bidang minatnya kemana seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau untuk mengeluarkan ide nggak cuma kita ngebayangin, "Oh iya ternyata bisa seperti ini." Tapi kita dengan melihat dari penelitian relevan, kemudian kita melihat juga objek penelitian kita itu membutuhkan, apa namanya, membutuhkan solusi seperti apa sih, seperti itu. Dan ketika kita membuat latar belakang, itu kita jangan hanya menurut kita, tapi betul-betul realitanya seperti apa permasalahan di sana. Nah, sehingga dari situ kita bisa mulai angkat dan kita bisa memberikan solusi, seperti itu teman-teman. Mungkin nanti akan lebih teman-teman pelajarin teman-teman di metodologi penelitian ya teman-teman ya, itu di situ teman-teman. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Jadi insya Allah minggu depan kita, eee, masih online ya teman-teman ya, kita mungkin akan menggunakan LMS, seperti itu. Kita besok mulai pukul 8 pagi ya teman-teman. Minggu depan maksudnya, Selasa depan. Oke baik teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu maaf izin bertanya, tadi kan ada tugas buat kelompok Iya. ya Bu, itu satu kelompok Iya berapa betul orang ya Ananda. Bu? Oke baik Ananda, jadi kalau di, siakat saya itu ada 28 mahasiswa Ananda. Jadi mungkin nanti satu kelompok 5 hingga 6 orang saja ya, 5 hingga 6 mahasiswa. Jadi mungkin nanti ada 3 kelompok ya 6 mahasiswa, seperti itu. Oke baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama teman-teman. Baik teman-teman, jika belum ada lagi mungkin teman-teman bisa on cam sebentar teman-teman, kita ambil, eee, dokumentasi pada pagi hari ini teman-teman. Bagi yang sudah siap silahkan untuk, eee, boleh, mengaktifkan kamera, tapi jika yang belum, tidak apa-apa teman-teman. Oke, sudah teman-teman?
Oke, baik teman-teman, saya izin ambil gambar ya teman-teman, hitungan ketiga berikan senyuman terbaik teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya ulangi 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Insya Allah minggu depan kita akan perkuliahan dengan menggunakan LMS dulu ya teman-teman, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa Vkon, dan nanti di pertemuan ke-45 nanti kita akan luring. Nanti untuk kita akan Vkon atau luring nanti akan setiap minggu akan saya infokan ke Ananda, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya teman-teman dari saya ya. Sebelumnya mohon maaf teman-teman tadi saya terlambat, dan akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.